wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan hadirin, adanya keberagaman ini bisa menjadi target dan sasaran dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat dengan memicu sumber-sumber konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita umat Islam Indonesia hadirin, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman dalam perspektif Islam, sehingga kita menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Keberagaman dalam Perspektif Al-Quran, upaya menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat terkait sebab nuzul ayat tadi. Pertama, riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaikah bahwa pada hari Fathu Mekah, Bilal radhiyallahu anhu naik ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat yang telah dibacakan tadi. Kemudian Rasulullah memanggil mereka dan memperingatkan mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang fakir. Kedua, riwayat dari Abu Bakar ibnu Abi Dawud bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan Abu Hindun. Tatkala Rasulullah menyuruh Bani Bayadah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hindun yang merupakan tukang bekam dan bekas budak mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami nikahkan putri kami dengan bekas budak kami." Lalu turunlah ayat yang dimaksud. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 12 halaman 616 juga menukilkan dua riwayat terkait sebab nuzul ayat tadi. Selanjutnya beliau berkata, apapun sebab nuzulnya, ayat tersebut menegaskan tentang kesatuan asal-usul manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Tidak hanya antar agama, suku, bangsa, serta warna kulit. Akan tetapi juga termasuk jenis kelamin mereka. Hadirin rahimakumullah. Sikap bangga dengan keturunannya, bangga dengan sukunya, bangga dengan status sosialnya, serta bangga dengan warna kulitnya merupakan bentuk sikap jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak lebih 1400 tahun yang silam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ya ayuhan nas, innallaha ta'ala qad azhaba ankum ibadal jahiliyah wa ta'azzumaha bi'abaiha." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian keburukan jahiliyah, yaitu sikap bangga dengan keturunannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, pada waktu Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina. "Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Ala la fadla li arabin ala ajamin wala li ajamin ala arabin wala li aswada ala ahmara wala li ahmara ala aswada illa bitaqwa."
Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian satu dan asal-usul nenek moyang kalian satu. Dan ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab. Dan begitu sebaliknya, tidak ada keutamaan orang berkulit hitam atas berkulit putih. Dan begitu sebaliknya, kecuali dengan ketakwaan. Hadirin, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Horas. Sebuah senandung mengingatkan kita. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Banyak suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimana dalam pandangan Islam terkait dengan keberagaman seperti yang terjadi di negeri kita tercinta ini? Surah Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan landasan untuk jawaban yang dimaksud dan akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Sayyid Qutb juga berkomentar ketika menafsirkan ayat tadi sebagaimana yang dinukilkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 399 mengatakan bahwa Islam adalah agama damai dan akidah cinta.
ia satu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam, yang naungannya berupa kedamaian dan cinta. Seluruh manusia dihimpun di bawah panji ilahi dalam kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling kenal mengenal. Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak pula berusaha melakukannya. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 tadi menjelaskan sikap seorang muslim terhadap pemeluk agama lain dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi hadirin, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, keberagaman agama, suku, bahasa, bangsa serta warna kulit merupakan sunnatullah dalam penciptaannya. Tidak boleh menjadi alat untuk berbangga diri dan merendahkan pihak lain. Kedua, keberagaman agama harus disikapi dengan sikap saling toleransi dan menghargai. Ketiga, kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan konsep Islam terkait dengan keberagaman. Dan yang keempat, kepada non-muslim yang tinggal di negeri tercinta ini untuk selalu menjunjung tinggi sikap toleransi dan menghargai dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kuat rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Wallah.